melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Oh, pasti semuanya baik dan sehat nih Kak. Puji Tuhan. Kita mau ngapain Kak sekarang? Karena adik-adik sehat, kita mau ajak adik-adik untuk goyangin dulu nih semua badannya. Biar lentur. Ya Betul, Kak? kita mau olahraga dulu. Berarti Benar. semuanya harus berdiri. Yuk, berdiri sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Siap. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kakinya, digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi lebih semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Udah capek nih kayaknya kalau Bebe ya. Belum dong. Belum ya, oke. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk dulu. Kita mau berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Siapa yang hari ini seneng banget? Saya. Aku juga. Sukacita ya Kak ya? Sukacita banget. Tapi kita mau lihat dulu nih muka-muka sukacita adik-adik. Coba semuanya Coba kasih semuanya senyum. Iya, gitu baru cantik ganteng ya. Ya bener banget. Kalau gitu yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
Yesus kita. Oke, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Agus ya dalam ibadah Abi Petamburan secara online ya. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari 2023 ya. Tanpa terasa waktu terus berjalan ya. Usia kita terus bertambah ya. Adik-adik juga usianya terus bertumbuh dan bertumbuh ya. Nah pagi hari ini pasti adik-adik sudah ditemani sama papa mama ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Pasti udah siap, sudah rapi ya, sudah mandi, sudah sarapan tentunya ya. Nah Kak Agus pagi ini akan membawakan cerita firman Tuhan tentang aku istimewa. Wih, luar biasa ya. Kita adalah istimewa ya. Aku istimewa. Nah, adik-adik, beberapa bulan terakhir mungkin banyak dari teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite ya, atau hadir di gereja. Ya mungkin juga ada adik-adik yang belum bisa hadir di gereja tetapi mengikuti ibadah secara online ya, seperti pada pagi hari ini. Nah adik-adik kalau bisa ya hadir di gereja, itu temannya banyak di sana. Berkumpul bersama teman-teman ya, ada sukacita besar di sana ya. Nah di rumah juga pasti ditemani sama papa mama ya. Nah adik-adik, bahwa kita ya diciptakan itu memang bukan untuk hidup sendiri ya, bukan hidup untuk sendiri, tapi ada teman. Makanya disebut juga kita itu adalah makhluk sosial. Apa tuh Kak makhluk sosial? Yaitu kita bersosialisasi dengan orang lain ya, dengan teman-teman di mana ya. Di gereja, kita bisa bertemu teman-teman di gereja, dalam ibadah, di sekolah, iya, di sekolah, tempat bermain, tempat adik-adik bermain mungkin di sekitar rumah. Di mana lagi tempat adik-adik mungkin ya, yang senang berolahraga, sepak bola. Pasti yang anak-anak laki-laki nih senang sepak bola ya. Kalau senang sepak bola itu pasti mainnya nggak sendiri ya. Pasti banyak teman-teman yang di sana ya. Nah, di dalam berkelompok itu, di dalam kita bersosialisasi ya, tentu di situ juga kita ada saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain ya. Jadi kita itu memang istimewa ya. Jadi tidak dapat hidup sendirian ya. Coba adik-adik buka nih di kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 2. Adik-adik buka kitab Kejadian pasal 2, itu adanya di Perjanjian Lama ya. Kitab Perjanjian Lama, kitab pertama dalam Alkitab itu Kejadian pasal 2 ayat 18. Nah, ya nih Kak Agus bacakan nih. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sendiri itu gak baik ya. Adik-adik harus bersosialisasi, harus berteman, harus bergaul ya. Nah, nanti di sana tuh ada banyak sekali ya. Ada banyak hal-hal yang kalian dapat di dalam bersosialisasi. Nah, tapi sayangnya adik-adik, akhir-akhir ini tuh banyak adik-adik ya yang di rumah menghabiskan waktunya itu main HP. Main HP itu umumnya seorang diri ya.
menyendiri di kamar atau tempat-tempat tertentu, menyendiri, menghabiskan waktu berjam-jam untuk main HP ya. Bicara tidak ya, sendiri aja sambil lihat. Nanti ada yang lucu, ketawa sendiri. Ya, ada yang lucu, oh dia ketawa sendiri ya. Nah itu adik-adik tidak baik. Bagi kesehatan adik-adik tidak baik ya. Bagi kehidupan sosialisasi adik-adik juga nggak baik ya. Adik-adik menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian. Ada yang sampai lupa makan, lupa mandi. Iya, jadi hari itu dari pagi bangun tidur sampai sore main HP aja ya. Nah itu juga nggak bagus, nggak baik ya. Main HP boleh Kak, boleh ya. Tertentu HP itu tentu bermanfaat, bukan nggak bermanfaat ya. Hanya apa tuh dilakukan atau dipakai pada saat-saat kita membutuhkan. Tertentu saja ya. Jadi jangan menghabiskan waktu begitu panjang hanya untuk main HP ya adik-adik. Marilah kita belajar hidup bersosialisasi. Di sana itu ada banyak, misalkan nih adik-adik nih dalam permainan lah contohnya ya, dalam permainan sepak bola. Pasti kan nggak ada tuh langsung dapet bola terus dibawa sendiri sampai apa gawang lawan, kan enggak kan? Di situ ada berbagi, ya kan? Ada berbagi. Mungkin juga ada temannya yang jatuh, ya. Ada juga tolong menolong, ya. Saling membantu satu tim gitu ya. Begitu juga adik-adik kita dalam perkumpulan kita di gereja ya. Nah, jadi kan suka tuh kakak-kakaknya tuh bikin permainan yang rame-rame tuh, bikin lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar gitu ya. Ah, lingkaran kecil. Itu apa? Supaya adik-adik itu berani ya main sama-sama ya. Ada lagi kakaknya bilang, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan ya. Itu sama-sama ya. Di situ ada sukacita ya. Nah, jadi adik-adik kita itu memang dirancang ya, dirancang diciptakan Tuhan untuk tidak hidup sendiri. Nah, gimana Kak kalau dalam kumpul-kumpul dalam ibadah? Ada juga ayatnya. Nih ya. Yuk kita buka yuk. Kitabnya kitab Ibrani. Waduh. Kitab Ibrani itu di mana ya? Ibrani itu adanya di Perjanjian Baru ya. Kitab Ibrani di Perjanjian Baru ya adanya. Nah, nanti aku coba ya bacakan Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ya. Pasal 10 ayat yang ke-25. Ya. 25. Nah. Bunyinya begini ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Jadi kita di dalam perkumpulan, di dalam ibadah kita bisa saling menolong ya, saling mengingatkan teman-temannya. Mungkin ada teman-temannya yang ada beberapa minggu terakhir mungkin gak ibadah, kamu kemana aja, baru kelihatan ya, mengingatkan untuk terus kita bersekutu beribadah dengan Tuhan. Nah adik-adik ya, di luar sana itu ada teman-teman kita ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu dia menghabiskan hari-harinya yaitu ya bermain, berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ya, nanti kalau kita berteman ya dengan orang-orang yang seperti itu, ya, lambat laun kita bisa tertarik. Tertarik apa? Tertarik untuk tidak beribadah lagi ya. Jadi kalau waktunya ibadah diajak main, kita main terus aja ya. Makin lama ya udah
enak main ternyata ya. Nah, main terus, nanti lama-lama kita makin tidak beribadah. Nah, itu adalah cara-cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, adik-adik masih ingat ya. Jadi kita itu harus terus-menerus membangun ya, membangun persekutuan ya, harus rajin ibadah ya. Ya, baik secara online atau onsite ya. Kalau ada punya kesempatan untuk onsite itu silahkan ya. Nah, nanti di sana teman-teman kalian sudah menunggu tuh ya, sudah menunggu di sana tuh untuk sama-sama ya. Jadi kita bisa membangun persahabatan, ada tolong menolong ya, ada saling mengingatkan, saling membantu. Kita semua juga perlu bantuan. Gak ada orang yang tidak pernah minta bantuan ya. Kak Agus juga perlu dibantu ya. Dibantu misalkan nih, aduh ini bawa barang nih berat bener, minta bantuan ya enggak? Tolong dong bantuin gitu ya. Nah, kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita pernah dibantu dan kita juga pernah membantu. Kita pernah bantu. Bantu apa Kak? Ya mungkin dia kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Gimana sih ini? Kamu udah belum? Yang mana? Oh ini, gini caranya ya. Membantu orang ya. Jadi kita hidup itu harus saling menolong ya. Tolong menolong. Jangan hidup seorang diri ya, karena kita juga pasti satu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain ya. Iya Kak, iya pasti. Yuk nih, ini ayatnya nih ya, nih kita buka lagi ayat Alkitabnya nih. Nah, di mana adanya? Di Galatia 6. Aduh, Galatia Perjanjian Baru ya. Iya, ya. Galatia itu perjanjian baru. Galatia 6 ayatnya yang ke-2. Ya, begini bunyinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus ya. Jadi kita tuh diminta untuk saling tolong menolong. Iya. Ya, saling tolong menolong. Kalau di rumah nih bisa membantu mama ya, membantu kakak, membantu adik ya, menolong. Di mana lagi? Di gereja bantu teman. Di sekolah ya bisa juga, di tempat main bisa juga. Di tempat kita beraktivitas, olahraga bisa juga ya. Nah, ya. Nah, pesan Kak Agus, hindari atau kurangi ya untuk beraktivitas seorang diri seperti main HP, main games yang tidak kenal waktu ya. Itu selain berbahaya bagi kesehatan, itu juga mengganggu kehidupan sosial kalian ya. Jadi dipakai seperlunya saja ya, bukan nggak boleh dipakai, boleh tapi seperlunya saja ya. Sisanya waktu kalian pakai untuk bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman ya, untuk membantu, berikan pertolongan ya, berbagi, bersukacita bersama ya. Nah, adik-adik, ayat ini ya, Galatia 6, Galatia pasal 6 ayat 2 itu juga menjadi ayat hafalan buat kalian semua ya. Nah, Kak Agus bacakan sekali lagi ya, diulang lagi ya. Nih, ini adalah ayat hafalan kalian nih ya, yang kalian hafalkan ya di rumah. Ayatnya tidak terlalu panjang ya. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi bertolong-tolonglah kita ya, menanggung bebanmu, saling menolong, saling membantu. Nah, adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan yang aku sampaikan ini ya boleh mengingatkan kita kembali ya, bahwa kita hidup harus bersosialisasi ya. Mari adik-adik
Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru, untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkesempatan memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengar cerita firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah istimewa ya di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami mampu hidup bersosialisasi dengan baik, sehingga kami bisa saling menolong, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Salam semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan? Nah, adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pintar semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan, kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Ikutin ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga mengucapkan happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pintar, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Pasti adik-adik diberkati kan? Yeay, pastinya dong Kak Feve. Oke, kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita nih hari ini Kak Feve. Iya benar banget. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anaknya apa tuh?
suka